Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita ingin memuji memuliakan namanya di dalam ibadah doa pagi ini. Sebelum kita memulai, kita mau tundukkan kepala kita mau meminta pimpinan Tuhan untuk mendampingin kita untuk ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami jemaat-Mu Gereja Ngagel Jaya berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami bersekutu bersama-sama di dalam ibadah doa pagi ini melalui media Zoom. Kami tahu Tuhan, pagi hari ini pun kami masih membutuhkan Engkau. Dan sampai kapanpun kami akan membutuhkan kehadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini juga sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu di dalam puji-pujian yang akan kami naikkan. Berkati kami semua Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Baik kami jemaat-Mu, pelayan-pelayan sidang-Mu, baik kami yang memimpin hamba-Mu ini di dalam membawakan lagu-lagu pujian di hadapan Engkau, pemain musik yang memegang multimedia, yang membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mau jagain kami semua Tuhan, Engkau mau kuduskan kami, Engkau mau satukan kami, Engkau mau jagai juga Tuhan koneksi yang kami gunakan pada pagi hari ini, supaya tidak mengganggu dan kami boleh menerima semua berkat sukacita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan tim-tim pendoa yang pagi hari ini juga berada bersama-sama dengan kami, yang mengiringi kami semua Tuhan, demi kelancaran acara pagi hari ini. Engkau berkati kami semua Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada surga. Sungai sukacita-Mu melalui kami semua untuk keluarga kami dan untuk pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa syukur ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu, dan kami siap menyambut puji-pujian, kami menaikkan puji-pujian di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa ini, haleluya, amin. Yesus sungguh baik. Sungguh-sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kita. Haleluya. Kita sembah Dia di dalam pujian. Gloria, Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Haleluya. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Gloria, haleluya, ku mau memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Dan kami memuliakan Kau. Kami menyembah-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Glory, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik buat kami Tuhan. Teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau adalah anugerah terindah di dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya nama-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalan-Mu, dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu jalan kami. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku
harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan, yang kuandalkan menghadapi semua. Katakan bersama, Yesus, Engkau anugerah terindah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan bersama, Yesus, Engkau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan bersama, Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bersama-sama kita berseru, Yesus, Engkau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Yesus Kristus anugerah terindah di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, teramat baik. Glory, haleluya. Anugerah terindah di dalam hidup kami. Kau tahu jalan hidup kami, Kau tentukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti
di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi bersama katakan, Yesus, engkau anugerah. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus yang termanis di dalam hidupku. Katakan, kau terbaik Tuhan. Haleluya. Yesus terbaik. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Katakan, Yesus, kau terbaik. Haleluya. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau Tuhan berada di dalam hidup kami. Anugerahmu besar Tuhan. Gloria, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Gloria, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, nanti saya minta Bapak Bu dipimpin di dalam doa. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami selalu mengandalkan Tuhan, Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa kalau hati kami selalu dekat akan Tuhan, dan apa yang kami lakukan selalu takut akan Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan kasih-Mu yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami juga pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti secara online dan juga yang belum mengikuti ibadah doa pagi dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah kasih anugerah Tuhan melimpah atas kami, dan kami terus belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, untuk selalu dibaharui hari kami dari hari ke hari. Dan pada saat ini juga kami mau menyiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Kami sangat perlu firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi hidup kami. Karena tanpa firman-Mu, kami tidak akan dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami akan gagal di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian, dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah renungan firman-Mu boleh menguatkan kami, menjadi jawaban doa kami, dan kami percaya bahwa ini adalah tuntunan Roh Kudus untuk Tuhan sampaikan kepada kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Halo, Ya, silakan Tante Artuti. selamat pagi, salam. Sudah. Ya, sudah. Sudah, silakan Tante Artuti. Ya. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita boleh kembali beribadah lewat online. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh kembali mendengar akan firman Tuhan. Kita langsung membuka di dalam firman Tuhan, Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Judulnya Berita Kesukaan. Maaf ya, di tempat saya lampunya agak gelap karena mati. Injil Lukas pasal 2 saya bacakan ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Ya, berita kesukaan yang malaikat sampaikan kepada para gembala. Kalau menurut kita berita kesukaan itu apa ya? Mungkin kita bisa menjawab macam-macam ya. Berita kesukaan ya, mungkin kita pernah diberikan berkat oleh Tuhan. Ya, itu mungkin dikatakan berita kesukaan. Atau kita pernah kehilangan barang yang berharga, lalu bisa ditemukan kesukaan bagi kita, ya, atau yang lain, ya. Tetapi pada pagi hari ini dikatakan ada berita kesukaan yang disampaikan malaikat kepada para gembala, yaitu dikatakan ayat yang dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 itu, berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, ini berita kesukaan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Ya. Siapa yang tidak memerlukan berita keselamatan, ya? Kalau dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya. Semua orang perlu akan juru selamat, ya. Tetapi karena mengapa kita perlu juru selamat?
karena manusia itu semenjak manusia yang pertama jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, maka kita adalah manusia keturunan manusia yang berdosa, ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Semua manusia berdosa di hadapan Tuhan, ya. Sebab itu kita perlu juru selamat. Hal ini ditanggapi itu dia mendengar dari malaikat Tuhan. Ya. Lalu ia menjumpai, bukan hanya mendengar saja, tetapi dia menjumpai juru selamat itu. Setelah dia menjumpai, dia juga menyampaikan kepada orang lain. Ya. Dan waktu gembala itu setelah sampai menjumpai juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, gembala itu dikatakan di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, bahwa benar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, bahwa telah lahir juru selamat. Sebab itu gembala ini datang mencari juru selamat. Dia membuktikan apa benar, tetapi benar apa yang dilihatnya oleh gembala-gembala itu, dan dia setelah itu menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain pun juga merasa heran. Gembala itu juga merasakan akibat ketika dia telah melihat bayi Yesus itu. Dia ada sukacita, dia memuji Allah, dengan hati yang penuh sukacita. Hari ini bagaimana dengan kita? Kita memang tidak melihat secara mata jasmani ya akan Tuhan Yesus atau bayi Yesus, karena memang 2000 tahun yang lalu ya. Hal itu mungkin karena kita juga belum lahir, dan sekarang pun kita hanya mendengar dari firman Allah, karena firman Allah juga berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ya. Ketika kita percaya berita firman Allah bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat, maka ada kekal ya di dalam diri kita. Seperti janji Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, janji firman Tuhan kepada kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jikalau kita merespon akan firman Tuhan dan kita percaya, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Ya, ketika kita percaya kepada firman Allah, kita percaya akan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus, dikatakan kita tidak akan binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Semenjak kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal ya kita. Karena Dialah jalan satu-satunya untuk kita bisa sampai kepada sorga, atau kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Hal ini kita bisa membacanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tidak ada jalan lain untuk kita boleh memperoleh keselamatan dan jalan untuk surga selain kita percaya kata Tuhan Yesus kepada Tuhan dan hidup. Tidak ada sedak laku, ya. Bertemu dengan Bapa di sorga kalau tidak melalui juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pendamai diri kita dengan Bapa, ya. Oleh pengorbanannya Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia mau mati untuk kita, menggantikan hukuman dosa kita, supaya kita boleh masuk dalam sorga. Hanya Dialah jalan satu-satunya, ya, untuk bisa mendamaikan kita dengan Bapa dan untuk kita bisa sampai kepada sorga. Inilah berita sukacita kepada kita. Kita sudah mendengar berita firman Allah. Ya, mungkin kita tidak mendengar lewat malaikat, tetapi kita hanya mendengar berita lewat firman Allah, tapi kita percaya, ya. Seperti tadi kita dikatakan juga oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya kepada yang benar. Ya, kita boleh sampai dan kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus karena Dialah jalan satu-satunya untuk kita boleh ketemu dengan Bapa di sorga. Dan apa yang terjadi juga setelah kita perubahan dalam hidup kita ketika kita setelah bertemu dengan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan perubahan secara fisik, tetapi perubahan hati atau perubahan karakter di dalam kehidupan kita manusia, ya. Seperti yang dialami oleh gembala-gembala itu ketika dia melihat, oh benar apa yang dikatakan firman Allah, ya. Karena dia melihat kenyataan yang sesungguhnya, ya.
Demikian juga ketika kita percaya kepada nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai pendamai kita dengan Bapa Sorgawi, untuk kita bisa masuk ke dalam sorga. Maka di dalam ketika kita percaya kepada Bapa Sorgawi, ketika kita percaya kepada juru selamat yaitu Tuhan Yesus, maka kita ada perubahan di dalam hati atau perubahan karakter kita. Kalau yang dulu mungkin kita boleh memiliki satu kehidupan yang buruk, tetapi ketika kita jumpa dengan Tuhan, ada suatu perubahan yang besar di dalam kehidupannya. Saya memberikan satu contoh bagaimana di dalam Sakius, ya, Sakius sebagai orang-orangnya Sakius, ya, karena pekerjaannya pemungut cukai, dia dipandang orang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Tetapi begitu besar kasih Tuhan kepada Tuhan Yesus kepada manusia, termasuk pada Sakius dan juga termasuk juga kepada kita orang yang berdosa, dipilih Allah. Kita bisa membacanya di dalam Injil Lukas pasal 19. Ayat Lukas 19, ini satu contoh kalau ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ada perubahan hati atau karakter dari Sakius atau dari kita manusia. Ya. Ayat yang ke-8 saya bacakan. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Ini perkataan Sakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kalau dikatakan pada waktu itu Sakius berusaha ingin melihat wajah Tuhan Yesus, ingin berjumpa dengan juru selamat. Dia berusaha untuk naik karena dia orangnya pendek. Di dalam cerita itu dikatakan di dalam Injil Lukas, dia berusaha naik untuk bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Untuk bisa melihat Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia bisa melihat Tuhan Yesus, maka Tuhan memanggil namanya. Bahkan Tuhan mau tinggal masuk ke dalam rumahnya bersama keluarganya tentunya, ya. Dan apa yang terjadi perubahan di dalam hidupnya itu berdampak sangat langsung, ya. Dampaknya itu sangat langsung. Hal itu bukan pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia, ya. Mungkin bisa saja itu manusia aku mau berbuat baik, bisa pudar.
alami oleh Zakius itu juga akan kita alami ketika kita jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maka ada perubahan di dalam karakter, di dalam hatinya. Dia memiliki hidup, mau hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dia mau hidup sesuai firman Tuhan. Kalau dia katakan pada waktu itu mungkin dia pernah memeras, ini cerita tentang Zakius. Dia pernah memeras seseorang. Tetapi ketika dia jumpa dengan Tuhan Yesus, dia mau kembalikan 4 kali lipat. Nah, ini suatu berita sukacita yang besar. Ya, bukan berita sukacita kita dapat uang kejutan atau uang kaget atau berita yang hanya bersifat jasmani ya, tetapi ini berita kesukaan yang besar, yang bersifat rohani, yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun, yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Allah. Puji Tuhan. Sebab itu, Antus pasal 5 ayat yang ke-17, di situ juga dikatakan apa yang terjadi dengan orang yang berjumpa dengan Tuhan ketika dia kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Orang yang ada di dalam Kristus, orang yang bertemu dengan juru selamat, yaitu Yesus. Maka ayat ini mengatakan ia mengalami ciptaan yang baru di dalam hatinya. Ya, ada perubahan karakter di dalam kehidupannya. Seperti apa yang dialami oleh Zakius, mungkin juga bisa terjadi kepada kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Mungkin beda ceritanya. Ya, kalau Zakius dia suka memeras orang. Tetapi kita mungkin punya kejelekan-kejelekan pribadi yang di hadapan Tuhan kurang baik. Tuhan mau mengubah hati kita. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, ketika kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Ya. Sebab itu marilah kita lebih lagi mengenal akan Sang Juru Selamat kita lebih dalam lagi. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Tuhan juga akan nyatakan kuasa-Nya. Lewat jalannya yang ajaib dan rencananya yang indah bagi kita. Tuhan pasti bisa melakukan hal itu. Dia tahu isi hati kita, dia tahu apa yang kita perlu, dia tahu apa yang rencana yang indah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang tahu, dan kita akan dapat merasakannya, akan keajaiban Tuhan yang bisa menyelamatkan kita
yang bisa mengubah kita, membaharui hati kita, itu adalah karya yang terbesar, sukacita yang besar bagi kita yang dikerjakan oleh Tuhan. Tidak kalau dikerjakan oleh manusia, kekuatan kita terbatas dan itu bisa membosankan. Tetapi kalau Allah Roh Kudus yang mengerjakan, mengubah, dan Tuhan Yesus yang memimpin, maka hal itu akan memberikan ketenangan, tidak ada kebosanan, tetapi makin hari, makin kita makin kudus di hadapannya. Tuhan, firman Tuhan sampai di sini pagi ini, hanya boleh menjadi berkat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu kita jangan mundur, tetapi kita makin maju, makin setia, dan dekat dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini saya kembalikan pada yang memimpin pujian. Kita nyanyikan lebih dalam lagi. Refnya saja ya. Tidak usah baitnya. Lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita mengakhiri ibadah doa pagi hari ini bersama-sama. Kita mau cinta Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, lebih mengasihimu. Sekali lagi bersama-sama, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Semua berseru, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, ku mengasihimu. Saya kembalikan kepada Bapak Roni untuk memimpin dan menutup doa di dalam ibadah doa pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami beroleh kesempatan untuk boleh mengikuti acara ibadah doa pagi Tuhan di Gereja Ngagel Jaya. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami pada pagi hari ini mengikuti doa tidaklah sia-sia ya Tuhan. Engkau hadir di tempat kami berada Tuhan. Engkau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Bahkan Engkau berkenan campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Tuhan daripada saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Baik kami semua yang hadir dan juga yang melayani kami Tuhan, baik di dalam pujian, dalam doa syafaat maupun dalam firman Tuhan.
Kiranya rema firman yang kami terima pagi hari ini Tuhan, berita kesukaan itu Tuhan, boleh ada dalam setiap hati kami dan mendorong kami Tuhan untuk menyampaikan berita kesukaan itu kepada orang lain yang saat ini betul-betul membutuhkan ya Tuhan. Karena waktunya sudah sangat dekat, kami tidak mau Tuhan berdiam diri. Kami mau menjadi kepanjangan dari Engkau ya Tuhan, untuk boleh membawa berita keselamatan kepada orang-orang yang terbelenggu di dalam dosa, orang-orang yang terbelenggu Tuhan dengan masalah-masalah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh tahu akan kuasa Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan anugerah keselamatan yang boleh mereka terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengurapi kami semua Tuhan, untuk kami boleh mampu untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan berita keselamatan kepada siapapun, baik di dalam keluarga kami yang masih belum mengenal Engkau Tuhan, dan juga pada teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, relasi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menaruh hati ini di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa buat bangsa kami saat ini Tuhan, di mana sebentar lagi ada pemilihan presiden ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memilih ya Tuhan Yesus beberapa orang calon kandidat Tuhan, tetapi Tuhan sudah menetapkan ya Tuhan seorang yang tepat yang akan menjadi pemimpin bangsa kami ini Tuhan, untuk menggantikan Bapak Jokowi yang sudah Tuhan pakai untuk memberkati kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan kepadamu proses pemilihan ini Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan supaya pihak KPU maupun segala instansi yang berkait ya Tuhan boleh memiliki hati yang bijaksana, melihat yang takut akan Tuhan, sehingga pelaksanaan pemilu ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kondisi yang kondusif Tuhan, serta betul-betul masyarakat Tuhan boleh menjadi orang-orang yang bijak di dalam menanggapi proses pemilihan presiden ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Tuhan keamanan bagi bangsa ini Tuhan, terutama kondisi keadaan-keadaan saat ini. Kiranya Tuhan jauhkan bangsa kami ini Tuhan dari segala bencana ya Tuhan yang saat ini sedang terjadi ya Tuhan, baik di luar pulau, di Sumatera maupun di daerah Jawa Tuhan, ataupun di luar pulau yang lain. Kami mau perlindungan-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jagai terutama umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau hadir dan bekerja menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pihak keamanan, TNI, Polri Tuhan, untuk bisa bekerja dengan baik untuk keamanan dalam perayaan Natal di akhir tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan campur tangan sehingga umat-Mu Tuhan di dalam perayaan Natal bisa melaksanakannya semuanya dengan baik. Acaranya baik dalam pelaksanaannya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkenan memberikannya Tuhan satu kesempatan bagi bangsa kami untuk boleh melihat ya Tuhan karya-Mu di tengah bangsa kami ini, di mana masih banyak ya Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hujan pertobatan boleh terjadi bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota Surabaya Tuhan. Kami percaya ada keamanan, perlindungan-Mu Tuhan, dan dalam hal pelaksanaan Natal, tahun baru itu boleh berjalan dengan baik. Berkati para pemimpin kami dari pusat maupun ke daerah-daerah ya Tuhan, bahkan sampai di tempat tinggal kami, berikanlah mereka damai sejahtera-Mu Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, dan juga Tuhan hati yang bijaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kesiapan perayaan Natal di tempat gereja kami Tuhan, di Gereja Ngagel Tuhan, curahkanlah urapan-Mu Roh Kudus, curahkan kasih-Mu Tuhan bagi kami semua yang terlibat di dalam pelaksanaan acara Natal ini Tuhan, supaya semuanya boleh betul-betul Tuhan ada kesehatian ya Tuhan, ada satu Tuhan Yesus kerinduan Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan Tuhan dalam perayaan Natal
nanti Tuhan pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan campur tangan menolong kami Tuhan. Mengurapi kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu, supaya mereka juga punya kerinduan yang sama Tuhan untuk menerima ya Tuhan Yesus berita Natal ya Tuhan yang Tuhan akan sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah acara Natal di tempat gereja kami maupun tempat yang lain Tuhan dalam kondisi yang baik, terutama cuaca hujan itu boleh reda ya Tuhan, ataupun benar-betul Tuhan umat-Mu bisa merasakan Tuhan kedamaian sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga kami Tuhan, dan yang Tuhan sudah sediakan juga kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, permasalahan apapun bagi umat-Mu, terutama di gereja Ngagel Tuhan, dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini, Engkau sangat peduli. Engkau sangat peduli Tuhan, dan menolong kami, memampukan kami Tuhan, supaya kami makin bersikap dewasa Tuhan, dan kami makin Tuhan berbenah diri untuk siap Tuhan menanti kedatangan-Mu. Kami boleh didapati setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.